Nightmare. Biasanya kalau Mouth House diambil alih sama tim EVOS, mereka bakalan turun di arah Brasilia. Dan betul, gak pakai lama kali ini Brasilia sangat ramai sekali ya. Untuk tim The Prime juga gak bakalan ada niat untuk nabrak tim EVOS di awal-awal, karena memang dari ada tim Boom, mereka turun di arah Crossroad duluan. Dan untuk Rosugo dekat sekali dengan satu Blue Zone di sana. Dan masih ada tim Airwolf juga yang ada di arah Lumberville. Nah, ini bakalan jadi salah satu move rotation yang sangat enak sekali buat tim Rosugo, di mana mereka biasanya turun di arah Forge, mereka bakalan lanjut ke arah campsite mungkin nanti buat ambil lootingan Blue Zone, dan mereka bisa lanjut lagi ke arah skill lodge misalkan mereka mau ketemu sama tim Dunia Games. Yes, tapi kalau misalnya gue nge-rewind sedikit omongan lu soal Rosugo. Rosugo sendiri ini adalah salah satu tim yang benar-benar butuh banget poin. Dan kalau misalkan mereka mengambil drop zone yang dimana itu masih mepetan sama tim orang, ini bakal jadi hal yang menurut gue buruk. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk di pulau bawah sebenarnya cukup rame juga. Dan apalagi isinya adalah tim-tim dengan poin besar. Betul, di sana ada Aerowolf, ada tim The Prime juga, dan Bigetron juga bakalan bersinggung ke arah Fire Brigade itu sendiri. Sementara itu dari tim 8 IOG, di sini mereka seperti biasa ada di sekitaran rumah 13-nya. Dan kalau misalkan di arah Purgatory, IOG ini selalu mencoba untuk bermain semi pasif, di mana mereka itu coba untuk ngamanin kompon-kompon yang ada di rumah 13 tersebut. Higher ground-nya coba untuk di-lock sama mereka, dan kalau misalkan mereka ada ngelihat musuh yang lewat, dan langsung dikomen aja sama satu tim kapten yang mereka pastinya untuk membuka tembakan. Yes, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal IOG ya, IOG dulunya tipe tim yang bermain secara pasif, dan ketika sudah masuk 3 member baru yang merupakan orang garis depan, ini mereka sudah mulai mencoba bermain agresif. Tapi surprisingly, meskipun mereka isinya kebanyakan player agresif, mereka masih paham caranya bermain pasif itu seperti apa. Betul, dan kayaknya nih dari tim Sesmizu kali ini dengan kedatangan Thanosnya ini bakalan jadi salah satu perubahan yang lumayan signifikan pastinya untuk tim Ses itu sendiri. Karena mereka itu pada saat di awal match day, pada saat di match day 1 sampai ke 4 itu mereka tuh lumayan dominan kalau misalkan gue lihat Bigel ya, karena mereka tuh selalu ada di posisi 1, 2, 3, dan 4. Jadi gue jarang sekali ngeliat tim Ses itu ada di arah peringkat bawah. Dan untuk tim Aerowolf kali ini mereka udah selesai melakukan satu looting di arah Lumbermill itu sendiri, dan nampaknya mereka bakalan langsung ke arah next checkpointnya mereka, yaitu di arah Fire Brigade. Dan di Fire Brigade ada tim Bigetron. Kalau misalkan gesekan ini terjadi, bakalan ada fight besar terjadi di arah pulau kedua. Yes, dan apalagi kedua belah pihak tim ini tim yang sama-sama butuh poin. Aerowolf butuh poin untuk setidaknya konsisten, sedangkan Bigetron Bigetron Beat itu mereka butuh poin setidaknya untuk masuk ke top dari potnya. Top dari potnya ya, karena memang dari tim Bigetron itu sendiri lagi ada di posisi bawah. Mereka lagi ada di bottom table. So, buat tim Bigetron, let's go. Kalian harus cari point kill, atau kalian bisa dapetin PP yang maksimal, atau kalian juga bisa mencoba untuk killing steal kayak apa yang tadi EVOS lakukan di arah map yang pertama. Sementara itu tim Bigetron mereka mencoba untuk nyebrang ke arah Brasilia lagi, atau mereka ke arah campsite. Kalau misalnya mereka ke arah campsite, ini bakalan ada chance besar ketemu sama tim Rosugo, karena memang Rosugo tadi tuh udah sempet scouting daerah campsite itu sendiri, Bigel. Ya, sedangkan kalau misalkan tadi dari jembatan mereka belok ke kiri, mereka bakalan ketemu dengan Elm of Gas yang menurut notabene mereka sebenarnya udah dapat moral boost yang kenceng banget setelah di match bermuda tadi. Mereka melakukan outplay yang luar biasa. Betul, outplay yang luar biasa ya. Dan untuk Blue Zone sudah terlihat di arah minimap kali ini untuk Bigetron Beat. Dan mungkin gue pengen ngeliat tim yang lainnya juga nih, kira-kira yang ada di Brasilia apa Cubs? Aduh, belum ada perang-perang sih. Apalagi kalau misalnya kita lihat 12 tim masih utuh dan masih ada 48 orang yang hidup. Dan ini dia man of the match dari match sebelumnya, yaitu IOG Beyond. Dia sendiri sudah mengumpulkan 5 poin kill, dan gue nggak heran. Apalagi dengan permainan yang tadi dia berikan. Ketika Aura Esports masuk ke dalam kompon yang dihuni oleh IOG, begitu dengar stepnya langsung saja dilemparin granat. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, ini IOG masih anteng di Brasilia, belum melakukan pergerakan yang agresif. Memang kalau misalkan dari tim IOG, mereka tuh biasanya tuh bakalan ngamanin lotengnya dulu. Ini dia dari IOG Beyond ya.
Ini kayaknya dia adalah salah satu genteng boy kita. Karena memang Genteng boy. dari matchday awal, kalau mereka main di area Purgatory, rumah kuning selalu jadi incaran mereka. Karena kalau misalkan mereka bisa naik ke arah gentengnya, itu higher ground paling tinggi dari Brasilia itu sendiri bakalan ter-unlock. Dan itu menjadi satu keuntungan yang benar besar banget. Iya. Kenapa? Apalagi kita ngelihat sendiri Brasilia itu satu kota yang penuh dengan compound, dan kalau Benar. bisa kita lihat di sini ada standingnya. Sementara ini Boss Nightmare menduduki posisi pertama dengan 19 poin. Ini luar biasa banget, dan disusul oleh Island of Gods dengan 15 poin. Dan ternyata EVOS Esports meskipun harus terseok-seok banget di match pertama tadi, mereka masih bisa mengumpulkan 14 poin. 14 poin masih lumayan ya. Sedangkan Anca, Anca di sini selagi dia melakukan gulung-gulung gaming, dia ditembakin dari samping oleh Aerobang, tapi setidaknya ada skill Chrono yang bisa menyelamatkan, dan Bang akhirnya mengalihkan pandangannya di member Bigetron yang lain. Tapi sayang sekali Bigetron Kojak ini lebih siap, langsung saja men-take down Bang di sini, dan sudah terjadi trap kill antara Bigetron dan juga Aero Kojak. Anca di sini juga sudah ter-take down. Charles masih mencoba menyelamatkan Bang, dan akhirnya masih bisa diselamatkan di sini dari Bigetron. Mereka menahan di area depan tenda, langsung menembaki ke arah Aerowolves, tapi ternyata ada lemparan granat yang menurut gua nggak bisa memberikan efek banyak untuk Bigetron itu sendiri. yes, dan Bigetron di sana mereka nge-spawn mungkin satu bonfire ya. Dan untuk tim Airwolf itu sendiri mereka coba untuk menahan pergerakannya dulu di arah lower ground, karena dari satu bom yang dilempar oleh seorang Kuro di sana mental. Waduh, Sayang banget. Dan apalagi Anca juga sudah cukup sekarat, tapi masih bisa diselamatkan dengan pop up dari skill Chrono yang dia punya. Sementara dari Aerowolf di sini juga harus cukup berhati-hati, karena mereka sudah terkehilangan satu member, dan ada pendatang baru yaitu Rosugo Veda yang siap menjepit pergerakan dari Aerowolf ini sendiri. Yes, dan kalau misalnya kita tahu Rosugo ini mereka udah ngelewatin dua teritori di mana Forge dan juga Campsite udah mereka loot, dan lihat dari segi senjata, attachment dan juga vest yang dimiliki sama seorang Fon ini udah fat banget. Ibaratnya kalau manusia ini orang udah buncit. Yes, betul banget. Dan kalau misalnya kita lihat sini dari Bigetron akan langsung diserang oleh Aerowolf, Rosugo diam-diam langsung datang begitu aja. Mereka akan menjadi orang ketiga dari belakang, nembaki ke Aerowolf, dan Aerowolf harus puas di posisi ke-11, ke-12, sorry maksud gua. Tapi ternyata dari Bigetron di sini juga sudah kehilangan dua membernya. Regal di sini tampaknya masih belum bisa diselamatkan, dan akan dibiarkan begitu saja. Ternyata ada lemparan yang ternyata nggak bisa menghasilkan apa-apa. Rosugo sudah mulai melakukan setup pelan-pelan, langsung mereka akan coba speedkan. Ternyata tidak. Bigetron sudah cukup bingung karena sudah ditutupin oleh setup semua yang diberikan oleh Rosugo, dan ternyata dari Bigetron meskipun hanya berdua, mereka masih bisa membalikkan keadaan. Tapi sayang sekali Hayabusa sang kapten dari Rosugo Veda ini akan ter-take down, dan Adam juga sudah dipulangkan ke lobby. Ajax di sini akan coba menyelamatkan sang kapten, dan Bigetron sendiri sudah melakukan pergerakan mundur, dan kondisi kerajaan di sini ada putri sedang akan bertemu dengan Aura Esports di dalam kontainer. Langsung masuk, Aura sudah di-take down. Aura masih sehat koloknya, tapi langsung mencoba mendobrak lagi pertahanan dari Putri Esports. Aura di sini akan coba menggocek mencari member dari Boom, dan ternyata Fadel di sini akan tertangkap. Martinus sekarang Eagles akan cukup bingung ini siapa dulu yang bertembak, tapi ternyata akhirnya Aura Fire mengeluarkan apinya dari sang naga kita, berhasil men-take down Boom di posisi ke-11. Kacau, kita bakalan mulai dulu analisanya dari arah fight yang sebelumnya ya. Di mana Aero mereka sebenarnya nggak expect Rosugo itu datang dari mana. Karena Rosugo datang dari arah camp, satu mereka coba untuk memutar dulu ke arah lower ground, membuat presence mereka itu tidak terlihat. Pada saat mereka berhasil dapetin satu space yang benar-benar created buat tim mereka udah terbuka, dan mereka berhasil dapetin kesempatan itu, mereka berhasil nge-take down satu persatu pemain dari tim Aerowolf, dan itu mereka sharing kill kalau misalkan kita lihat ya. Dan untuk tim Bigetron, mereka setelah melakukan satu kill ke arah tim Aero, mereka nggak sempat untuk melakukan satu meditasi, terus melakukan satu recovery mungkin. Dan dari tim Aero udah kelar, ya udah tinggal masuk aja. Rosugo Tinggal udah masuk enak banget. aja. Udah kayak ya udah welcome. Welcome to the jungle. Dan apalagi Bigetron sendiri juga sudah cukup pincang. Ini benar-benar kesempatan emas yang dimiliki oleh Rosugo Veda, sekaligus ini yang mereka butuhkan. Iya, dan apalagi dari tim Bigetron juga tadi kalau nggak salah ada sekitaran 2 orang yang HP-nya emang nggak proper banget kalau misalkan mau diajak fight yang kedua kalinya. Yes. Dan untuk tim Aura, mereka tuh sangat bagus sekali. Kenapa? Karena mereka itu coba untuk defense di arah rumah Tayonya tuh lumayan lama. Kiting atau buying time yang mereka lakukan itu sangat lama sekali, sehingga dari tim Boom untuk melakukan rush ke arah satu rumah Tayonya itu susah banget. Susah Mereka banget. sampai ngebuang glue wall di luar tuh banyak banget Biga kalau misalnya kita tadi lihat. Yes, dan mereka benar-benar ketahan banget. Ini yang dimanfaatin oleh Aura. Mereka langsung mencar untuk mencari setidaknya satu lubang yang bisa mereka jadikan sasaran untuk dihajar ke arah bumi itu sendiri.
Yes, dan untuk tim Boss Esport kali ini mereka coba untuk naik dulu ke atas loteng. Nah ini enak ya, kalau loteng rumah kuning di arah paling atas udah tinggi, terus banyak patahannya. Jadi kalau misalnya kita ditembakin dari beberapa sisi, itu bakalan ngedukung lu buat ngelakuin satu proning. Yes, betul banget dan benar-benar satu pemanfaatan angle yang baik banget dari Bos Riza di sini. Dia mencoba mengambil arah high ground, mendapatkan vision seluas mungkin selagi memberikan informasi kepada teman-temannya. Setidaknya nih, kalau ada satu lawan masuk, ini langsung kelihatan. Seperti kalau misalnya kita lihat, ini seharusnya mungkin nggak kerener ya, tapi ada satu orang di atap sebelah ujung Aura! Riza dan ternyata ada aura datang ke arah EVOS Esports. Tampaknya mereka akan bersinggungan sebentar lagi dan Mister 05 sudah melemparkan tembakan. View easy, benar-benar setengah darahnya hilang begitu saja dan Mister 05 akan coba bergrup dengan teman-temannya. Sementara Aura 3 membernya naik ke atas meninggalkan Piu dulu sendirian di ujung sana. Iya, mereka coba untuk ambil higher ground dulu dan mereka juga udah ngamanin satu zip line-nya untuk melakukan satu escape point. Dan Yes. mungkin dari tim Aura, ini bakalan jadi advantage buat mereka. Ya, betul sekali dan Amex sudah membuka tembakan karena dia melihat Mister 05 terlebih dahulu yang berada di arah lower ground dan langsung saja Mister 05 menyadari ternyata di arah high ground ada banyak orang. Dia akan coba tarik ulur sedikit demi sedikit sambil menunggu teman-teman dan kawan Evos masuk dan ternyata ada ini mobil bos masuk aja Pak Eko langsung ditembak ditabrakin. Ternyata Fader gak bisa selamat, akan ditembakin begitu saja dari Abu arah belakang dan ternyata dari Evos berhasil men-secure 1 poin kill pertama. Sementara Aura di sini cukup mantul. pincang. Ternyata Amek sang garda terdepan harus terkenok di sini, gak bisa berbuat banyak. Sedangkan Piu juga menyusul. Tersisa Gun sendirian yang akan berhadapan dengan 4 member EVOS dan ternyata Aura Esport sang naga harus mengakui kebesaran sang kucing di sini. Yes, Kitty saat ini benar-benar sangat marah sekali. Iya. Kenapa Kitty disebut? Kenapa Kitty? Kenapa Kucing. Kitty? Kucing. Iya, macan maksud gue ya Macan. guys ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini ada seorang angka yang lagi coba untuk melakukan satu defense position di atas tower ya. Dan fight yang sebelumnya, gue ngeliatnya dari struktur yang dimiliki sama tim Aura itu udah rapi banget. Mereka Yes. udah coba buat setup dulu di balik zipline yang udah mereka coba buat siapin juga untuk melakukan satu escape. Dan ternyata untuk rush yang dilakukan sama tim EVOS berkat bantuan dari satu kaleng itu sangat efektif sekali untuk ngedobrak pertahanan dari tim Aura itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin antara fight EVOS dan Aura tadi, Mister 05 itu benar-benar buying time Buying pas time banget. apa? Iya. Dia buying time untuk distract 2 member dari Aura sambil menunggu Sam dengan kalengnya masuk aja ke tengah-tengah. Betul, langsung masuk ke tengah-tengah dapat father ya di sana Iya, ya. dapat Fader. Iya, tabrak lari terjadi di sana guys ternyata. Dan kalau misalkan di circle yang ketiga nih, kita bakalan lihat nanti mungkin bakalan condong ke arah mana. Ini kalau misalkan gue prediksi sedikit ya, mungkin ini bakalan ada di arah Brasilia mungkin ya. Karena Iya. agak sedikit ramai juga di bagian arah campsite di sana ada sedikit penumpukan juga antara Rosugo dan juga tim The Prime. Mereka mencoba untuk melakukan satu contest territory di arah stasiun Duri guys. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat secara posisi untuk Rosugo menurut gue masih lebih nyaman. Mereka dapetin pinggir circle-nya dan mereka tugasnya cuma secure objektif aja. Udah Ya. dapet pinggir circle, tahanin The Prime, ya udah anteng-anteng aja sambil ngirim satu membernya yaitu Von untuk cari kompon next checkpoint. Untuk cari kompon next checkpoint. Nah, ini di sini ada sekitaran banyak banget tenda-tenda yang bisa mereka amankan dan danger zone juga udah terlihat. Ada satu objektif yang harus dilakukan sama tim Rosugo, yaitu jangan kasih tim The Prime untuk masuk ke arah atas. Karena kalau misalkan tim The Prime udah masuk ke arah atas dan mereka coba untuk fight di arah higher ground-nya tim Rosugo, ini mereka punya chance untuk kalah. 3 lawan 4 lagi bakalan terjadi. Yes, 3 lawan 4 dan apalagi kita tahu The Prime adalah salah satu tim yang kalau udah komit nabrak ini bener-bener firepower kencang banget. Betul, dan nampaknya untuk Hayabusa sendiri mereka mencoba untuk ngebagi satu angle view-nya. Hayabusa coba untuk tahan dulu angle view-nya di arah tim The Prime dan mereka berdua ngebagi lagi satu jobnya dari seorang Von untuk ngamanin beberapa kompon lagi di arah depannya dan untuk seorang Ajix di sini coba untuk ngebantu seorang Hayabusa ya. Yes, dan sedangkan dari Rosugo bener-bener ini ya kekeh nyicilin arah The Prime dan TP kesel, pasti udah kesel banget sedikit demi sedikit health point-nya dicicil nih sama Rosugo Vega. Iya, bener-bener walaupun dia udah centang ya kan verified sebenarnya nggak ngaruh juga sih. Kalau lu ditembak ya udah. Ditembak ya udah kena Iya, aja. bener. Pedes-pedes aja. Keras. Yes, langsung saja akhirnya The Prime memutuskan untuk ngeras ke arah Rosugo Veda, tapi ternyata Rosugo Veda cukup kaget akhirnya coba narik mundur ke arah tenda. Di sini ada pop-up glue yang dilakukan oleh Heyu, benar-benar nice banget memblokir bom yang Granat. dilempar oleh Rosugo Veda, tapi ternyata dari dekat sisi di sini sudah masuk ke area pusat. Sangat lagi harus terkenok di sini sementara Adik dari sisi kiri akan dihadang oleh Kesel. Di sini Ford udah tinggal sendirian, gak bisa terlalu berbuat banyak karena dari The Prime ini langsung komit nyari member terakhir dari Rosugo dan selagi itu Hayabusa dijadikan sandra oleh The Prime dan dari Heyu akan coba pelan-pelan masuk mencari di manakah satu member terakhir dari Rosugo. Dan ternyata ada DG Esports yang masuk menjadi orang ketiga mengulur nyawa dari tim Rosugo
DG mereka coba untuk join the fight karena mungkin dari arah minimapnya mereka udah ngelihat ada titik-titik merah lagi saling tembak-tembakan. Yes. Dan dari tim Rosugo mereka tadi udah melakukan satu defense yang sangat baik sekali di arah campsite, tapi dari tim The Prime mereka lumayan lama untuk eksekusi. Mereka udah berhasil dapetin info bahwa hanya ada 2 orang aja di arah campsite dan satunya lagi dari seorang phone. Mereka dikirim ke depan untuk ngamanin beberapa trailer ya yang ada di arah campsite, kan di sana ada tumbuhan trailer. Jadi mungkin mereka dikirim duluan dan akhirnya dari tim Rosugonya itu bisa nge-regroup lagi jadi 3 orang. Mungkin kalau misalkan 2 lawan 4 itu bakalan ada advantage besar di arah tim The Prime, dan The Prime bakalan lebih cepat untuk melakukan satu clean up ke arah tim Rosugo. Betul, dan dari The Prime sendiri mereka nggak enak tiba-tiba DG datang. Kalau bisa kita lihat di sini ternyata dari Sesmizu akan berhadapan dengan EVOS Esports. Skill Chrono sudah diaktifkan tapi ternyata belum bisa menghasilkan apa-apa, sedangkan itu dari EVOS akan memberikan tembakan demi tembakan ke arah Sesmizu di sini. Sepertinya akan terjadi tarik ulur nih Fiskaloid. Yes, dan nampaknya untuk Thanos juga udah mempersiapkan double vectornya juga dari arah angle kanan di sini. Abu coba untuk melawan satu jump shot. Grenade berhasil mendukung seorang Jojo, tapi lanjut di sana. Yes, Jojo di sini tampaknya masih belum bisa diselamatkan. Di sisi lain ternyata ada terjadi peperangan antara IOG dengan Boss Sniper, dan ternyata di sini Mr. 05 akan di take down. Ada Onyx Olympus kah? Langsung saja datang, ternyata bukan. Itu bukan dari Onyx Olympus, dan ternyata dari Boss Sniper di sini berhasil meluluh lantangkan pergerakan dari Island of God, dan sedangkan dari Boss Esports, Boss Sniper ini benar-benar perkasa banget. 4 poin kill mereka sudah pelihara, dan sedangkan mereka masih berada di luar zona. Mereka punya PR untuk masuk lagi ke dalam. Yes, dan Street di sana tereliminate oleh satu zona ya. Nah, gue ngeliatnya dari tim Boss Nightmare di sini mereka cepat banget untuk melakukan satu rush karena memang M79 mereka tuh bisa memporak-porandakan ada satu tim aja di dalam rumah. Itu ada M79 yang coba untuk incoming di satu room, itu udah susah ngebuyarin mereka pasti struktur tim yang mereka punya di sini dari tim IOJ, dan mereka adalah 2 tim yang sangat lama sekali standby di arah Brasilia 57 dan juga 13. Dan untuk tim DG, mereka bakalan coba untuk masuk duluan ke arah circle-nya. Dan kalau misalkan kita lihat juga Azril dengan kemudian satu baretanya di sana mereka berhasil ngenotis pergerakan seorang Abu dan kawan-kawan. Yes, kalau misalnya kita ngeliat tuh secara posisi ini DG Esports benar-benar enak banget. Mereka berada di pinggir dan mereka punya high ground-nya. Ini menjadi keuntungan di mana high ground yang mereka miliki ini bisa ngelihat ke arah Boss Sniper sekaligus ngelihat member terakhir dari Esports Esports. Yes, dan ternyata Boss pun kayaknya ini bakalan langsung jadi incaran untuk tim DG itu sendiri. DG berhasil dapetin higher ground-nya. EVOS bakalan langsung let it go gitu aja. Teman-temannya untuk ke arah alam semesta nggak bakalan kasih poin kill sama sekali. Boss juga kayak di sini nggak bakalan bisa naik kayaknya, Miguel. Yes, dan ternyata sudah ada Faiz yang berjaga dari arah kiri oleh Boss Sniper, langsung saja memberikan tembakan mencicil sembari menunggu teman-teman ada dari Esports yang menghantam dari arah high ground. Azri di sini akan mencoba berawat dengan Boss Exa, tapi ternyata Azri yang akan terkena di sini. Pertarungan semakin memanas. Boss Fearless tanpa rasa takut langsung maju menghadang pergerakan dari DG Esports. Di sini akan coba gocek turun lagi ke bawah melihat pergerakan, tapi ternyata dari Boss Sniper berhasil mendapatkan booyah di match kedua Purgatory hari ini. Mantap sekali Boss Nightmare. Berhasil dapetin booyah. Lagi. Double booyah untuk match day ke-8 oleh Boss Nightmare. Luar biasa sekali. Luar biasa hiking yang sangat capek sekali dari tim Boss Nightmare ya. Mereka coba untuk naik